Pemilihan umum tahun 1955 telah melahirkan sampai 29 partai yang masih ditambah dari perorangan atau independen. Oleh sebab itu, pada masa demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno melakukan fusi parpol berdasarkan Perpres nomor 7 tahun 1959 dan Perpres nomor 13 tahun 1960. Perpres nomor 7 tahun 1959 dan Perpres nomor 13 tahun 1960 mengatur tentang pengakuan, pengawasan, dan pembubaran partai politik. Pada tanggal 14 Mei 1960 diumumkan bahwa hanya ada 10 partai politik yang mendapat pengakuan dari pemerintah. Sejak saat itu, kebijakan fusi parpol terus berlangsung sampai Presiden Soekarno melepas jabatannya dan digantikan oleh Presiden Soeharto. Fusi partai politik atau penyederhanaan penggabungan partai tahun 1973 merupakan kebijakan yang dibuat oleh Presiden Soeharto. Tujuan fusi partai politik atau fusi parpol sendiri adalah untuk menciptakan stabilitas politik kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan fusi parpol dianggap sebagai syarat utama untuk mencapai pembangunan ekonomi Indonesia. Latar belakang fusi parpol didasari oleh tidak stabilnya politik pada masa Orde Baru yang disebabkan oleh sistem kepartaian. Selain itu, diketahui juga bahwa partai politik pada masa Orde Baru sangatlah banyak, sehingga memunculkan banyak ideologi sekaligus kepentingan partai. Pro dan kontra fusi parpol. Sebenarnya, gagasan fusi parpol sudah sempat tertuang dalam Kitab MPRS nomor 22 MPRS 1966. Kemudian, ide fusi parpol juga pernah disampaikan oleh Presiden Soeharto dalam pidatonya di Kongres 12 PNI tanggal 11 April 1970 di Semarang. Awalnya, gagasan fusi parpol diterima dengan baik oleh berbagai partai, seperti Partai Nasional Indonesia dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau IPKI. Setelah itu, Ketua Partai Muslim NU Indonesia, Janari Adikusumo, juga menyatakan bahwa kebijakan fusi parpol sesuai dengan rencana yang dibuat Kongres Umat Islam 1969. Sementara itu, sikap kontra turut diperlihatkan oleh Partai Kristen Indonesia dan Partai Katolik. Mereka menolak untuk dimasukkan dalam golongan spiritual dan lebih memilih untuk bergabung dalam golongan nasionalis. Dampak fusi parpol. Meskipun tujuan fusi parpol adalah untuk menstabilkan politik, fusi parpol justru memberikan dampak baru, yaitu konflik dalam tubuh partai politik, baik secara intern maupun ekstern. Ditambah lagi dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya, di mana parpol tidak dapat menjalankan fungsi mereka sebagaimana mestinya. Dalam perkembangannya, fusi parpol justru hanya dijadikan sebagai langkah awal Presiden Soeharto untuk mempertahankan kekuasaannya.